Tuhan desain kembali. Yang merah Tuhan rubahkan menjadi putih, seperti salju, seperti bulu domba. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku, ayat yang ke-38. Wow, ya. Lukas 6 ayat yang ke-38. Nah, ini bagian yang ketiga. Dan memang bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu mungkin tidak ada saling terkaitan satu dengan lain. Tapi bagian 1 poin 1, poin 2, poin 3 itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Lukas 6 ayat yang ke-38 berkata seperti ini. Beri dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ini bicara tentang lifestyle. Ini bicara tentang gaya hidup. Ini bicara tentang karakter kita. Ini bicara tentang perilaku tindak tanduk kita, saudara. Dan poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah, kalau saudara bilang, oh ini hukum tabur tuai ya? Betul, ini hukum tabur tuai ya. Kenapa? Karena dikatakan beri dan kamu akan diberi. Kalau dia begini, oh ini kunci diberkati ya, ini kunci diberkati ya. Betul, saya bilang ini kunci, salah satu kunci. Kamu mau diberkati nggak? Mau. Nah ini kuncinya, ini rahasianya. Gimana caranya? Beri dan kamu akan diberi. Kenapa, saudara? Karena seperti yang firman Allah katakan, ketika kita memberi, ketika kita menabur, apa yang kita beri, kita akan terima. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tapi saudara, jangan sampai ayat ini kita salah artikan. Kenapa? Karena ada orang yang begini, kalau itu saya beri banyak, supaya nanti saya terima banyak. No. Bukan seperti itu. Saudara jangan lupa, ada satu ayat bilang begini, tangan kanan memberi, tangan kiri. Maksudnya sederhana. Kalau kita udah memberi, ya udah, nggak perlu kita gembar-gemburkan kemana-mana, dan nggak perlu kita mengharapkan itu kembali berlipat-lipat kali ganda, walaupun mungkin ada firman yang mengatakan itu kepada kita. Artinya begini, saudaraku, kalau kita udah beri ya sudah, ya kita udah lupakan, ya. Kalau memang Tuhan berkati saya akan beri, saya akan tabur. Setelah itu udah saya lupakan. Tapi dengar, yang selalu saya katakan dari mimbar ini, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang kita beri, kita akan menerima. Ini saudaraku, bahkan dikatakan apa saudara? Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar. Yang ini selalu saya katakan, yang luber. Luber itu artinya sampai udah gak sanggup muat, saudara gak sanggup nampung. Seperti ini sungai kita, kali kita, udah gak sanggup nampung airnya, dia akan luber. Apa yang terjadi? Jalanan tergenang banjir. Artinya udah di luar kemampuan dia, udah luber saudaraku, udah tumpah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Waktu saya baca, saya menemukan ayat ini, saudaraku, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Kuncinya di mana, saudara? Titik poinnya di mana? Di kalimat yang terakhir. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Contohnya begini, saudara. Kalau saudara berbuat baik kepada seseorang, maka satu hari nanti kita akan terima perbuatan baik. Kita nggak tahu dari mana orang itu. Itu artinya kenapa saudara begini? Kamu baik banget sama saya ya. Saudara pernah ingat gak? Saudara pernah mikir gak? Kok bisa? Mungkin kita lupa ya. Mungkin berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu, kita pernah berbuat baik kepada seseorang. Dan Tuhan balas dengan orang lain. Contoh sederhana, saudara. Ya, misalnya saudara pernah ditraktir makan sama seseorang. Udah saya bayar aja, nggak usah bayar. Nggak usah lah, nggak enak. Udah saya bayar aja. Saudara, kenapa? Karena mungkin kita nggak tahu kapan saudara pernah traktir seseorang. Ini namanya ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kepadamu. Kalau saudara berbuat baik kepada seseorang, saudaraku, ya, walaupun kita nggak cari-cari, saudaraku, itu tulus dari hati kita yang paling terdalam. Nanti saudara akan mengalami, saudara ada orang nanti yang akan berbuat baik sama kita. Sebaliknya, kalau saudara berbuat jahat sama seseorang, jangan salahkan siapa-siapa. Nanti satu saat ada orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Jangan saudara, kok Tuhan, kenapa kok orang itu kok jahat banget sama saya? Kalau Tuhan mau flashback, Tuhan mau buka rekaman hidup kita, Tuhan mau kasih tahu, kenapa orang itu berbuat jahat sama kamu? Karena kamu belum pernah berbuat jahat sama seseorang. Itulah yang kita katakan, apa yang kau pernah tabur, hari engkau akan tuai. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara pernah nggak? Saudara